Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Pustita, nomor absen 26. Nama saya Devita Lestari, nomor absen 8. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang atmosfer. Selamat menyaksikan. Isi materi dari video ini yaitu yang pertama ada pengertian dan fungsi dari atmosfer. Yang kedua ada pengertian dari lapisan-lapisan atmosfer. Kemudian yang terakhir ada dari fenomena-fenomena yang terjadi pada lapisan atmosfer. Yang pertama ada pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi atmosfer merupakan selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Lalu ada fungsi dari lapisan atmosfer. Yang pertama ada melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi, seperti meteor atau komet. Lalu ada mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan dengan cara menyerap serta memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Fungsi lainnya yaitu menjaga bumi dari suhu yang ekstrim. Setelah itu melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet dan juga memiliki kandungan gas yang dibutuhkan oleh manusia seperti oksigen dan juga hidrogen. Selanjutnya ada lapisan atmosfer. Yang pertama ada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan terbawah yang ada di atmosfer. Lapisan troposfer ini memiliki ketebalan sekitar 12 km. Lapisan ini menjadi lapisan yang vital bagi kehidupan bumi karena pada lapisan troposfer merupakan tempat berlangsungnya perubahan cuaca. Selanjutnya ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini berada pada ketinggian 50 km. Pada lapisan ini terdapat angin yang berhembus kencang dan memiliki pola aliran. Pola aliran dan angin itu kemudian membuat sebuah lapisan stratosfer ini menjadi lokasi jalur terbang dari pesawat. Selain itu, lapisan stratosfer juga terdapat lapisan ozon yang membantu kehidupan makhluk hidup di bumi. Lalu yang ketiga ada lapisan mesosfer. Mesosfer ini memiliki ketinggian antara 50 sampai 85 km. Semakin ke atas lapisannya, maka temperatur dari udaranya akan semakin rendah. Pada lapisan mesosfer ini berperan untuk mengikis benda-benda langit yang turun ke permukaan bumi seperti komet, meteor, debu, dan benda asing lainnya. Pada lapisan ini, benda-benda itu akan bergesekan dengan udara dan kemudian terbakar. Lalu yang keempat ada lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini menjadi lapisan yang paling panas karena suhunya mencapai 90 hingga 5000 derajat Celcius. Panasnya lapisan termosfer ini disebabkan karena oksigen yang menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Lapisan termosfer ini berfungsi untuk memancarkan gelombang radio. Lalu yang terakhir ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer ini merupakan lapisan terluar dari atmosfer. Lapisan ini terletak pada ketinggian 500 km. Pada lapisan ini, gaya gravitasi bumi sudah berkurang jauh karena berada di lapisan paling luar. Lapisan troposfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Lapisan troposfer menjadi lapisan paling tipis di antara lapisan atmosfer lainnya. Ketinggiannya berbeda-beda di setiap tempat yang berbeda. Di kutub, ketinggiannya sekitar 8 km, sedangkan di wilayah khatulistiwa mencapai 16 km. Troposfer menjadi lapisan yang langsung berhubungan dengan permukaan bumi dan bisa ditinggali oleh beberapa jenis makhluk hidup. Lapisan troposfer menjadi tempat terjadinya fenomena perubahan cuaca seperti hujan, petir, dan terbentuknya awan. Terdapat lapisan yang memisahkan antara troposfer dengan stratosfer yang disebut dengan tropopause. Suhu di troposfer akan selalu turun sekitar 0,5 hingga 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Puncak dari troposfer memiliki suhu mencapai minus 600 derajat Celcius. Lapisan troposfer terdiri dari lapisan planet air 0-1 km, lapisan konveksi 1-8 km, serta lapisan troposfer 8-12 km. Yang kedua, ada stratosfer. Stratosfer ini menjadi lapisan kedua pada atmosfer. Ciri-ciri lapisan stratosfer sebagai berikut. Berada pada ketinggian 12-60 km,
Semakin tinggi lapisan stratosfer, semakin meningkat pula suhunya. Penyebab suhu udara naik setiap naiknya ketinggian disebabkan karena adanya serapan dari ozon. Lapisan stratosfer ini mengandung air, awan, dan debu. Stratopos merupakan bagian pembatas antara stratosfer dengan mesosfer. Lapisan stratosfer terdiri dari lapisan isotherm, lapisan panas, dan lapisan campuran. Ciri-ciri dari lapisan mesosfer antara lain ketinggiannya 50-85 km, suhunya mulai dari 50 derajat minus 50 derajat Celcius hingga minus 90 derajat Celcius. Ciri-ciri dari lapisan mesosfer antara lain ketinggiannya 50-85 km, suhunya mulai dari minus 50 derajat Celcius hingga minus 90 derajat Celcius. Lapisan mesosfer melindungi bumi dari benda asing yang jatuh ke bumi. Pembatas antara mesosfer dengan termosfer bernama mesopause. Termosfer merupakan lapisan yang panas karena suhunya yang mencapai 90 hingga 5000 derajat Celcius. Ciri dari lapisan termosfer ini antara lain ketinggiannya 58-500 km. Merupakan lapisan terpanas di atmosfer. Suhu udara mencapai 5000 derajat Celcius di bagian paling puncaknya. Gelombang radio bisa terpancar di lapisan ini karena terdapat lapisan ionosfer. Termosfer menjadi lokasi terjadinya peristiwa aurora di langit yang disebabkan karena interaksi medan magnet dengan partikel dari matahari. Lapisan termosfer memiliki massa udara yang rendah, tetapi memiliki temperatur yang tinggi. Alhasil, lapisan ini tak bisa menghantarkan panas ke satelit. Kelima, ada eksosfer. Eksosfer menjadi lapisan terluar dari atmosfer. Ciri-cirinya adalah memiliki ketinggian terletak pada 500 km, gaya gravitasi pada bagian ini sangat kecil, kandungan gas atmosfer sangat rendah, suhu eksosfer mencapai 2200 derajat Celcius. Pada lapisan ini, benda luar angkasa bisa hancur, sehingga bagian ini berbahaya. Fenomena pelangi api ini merupakan fenomena yang jarang terjadi. Nama lain dari fenomena pelangi api yaitu circumhorizontal ARC. Ada banyak kondisi yang dibutuhkan agar pelangi api bisa terbentuk. Di antaranya, cahaya harus melewati awan sirrus, matahari harus berada di titik yang tinggi, serta kristal es penyusun awan harus berbentuk seperti lempengan. Fenomena moonbows. Pelangi pada umumnya memiliki 7 warna. Namun pelangi ini, jenis yang satu ini cenderung terlihat berwarna putih. Moonbows muncul di malam hari saat bulan sedang berada di titik yang rendah. Cahaya bulan yang lemah hanya bisa memantulkan sinar putih sehingga terbentuklah moonbows. Sundok ini merupakan sebuah fenomena atmosfer. Sundok ini tercipta saat cahaya matahari melewati lempeng kristal es penyusun awan sirrus yang berada di lapisan atas atmosfer. Fenomena sundok ini menyebabkan matahari terlihat seperti ada 4. Awan noctilucent. Jenis awan ini terbentuk pada lapisan atas atmosfer yaitu mesosfer. Fenomena ini juga dikenal sebagai night shining cloud. Ilmuwan meyakini bahwa awan noctilucent terbuat dari kristal es yang bercampur dengan partikel debu dari meteor. Biasanya awan ini terbentuk di musim panas. Fenomena grand flash atau sinar hijau ini biasanya terjadi setelah matahari tenggelam atau sebelum matahari terbit. Jika kondisinya tepat, titik hijau tersebut akan terlihat di atas matahari. Namun, kamu harus cepat jika ingin melihatnya sebab sinar akan hilang setelah 2 detik. Awan mamatus. Awan mamatus terlihat seperti gelembung sabun yang berjajar-jajar di langit. Walaupun terlihat menakjubkan, awan ini merupakan petanda cuaca buruk, tepatnya puting beliung besar atau tornado. Fenomena aurora ini merupakan fenomena atmosfer yang sangat indah tetapi jarang terjadi. Biasanya, aurora ini bisa diamati di daerah kutub. Aurora terbentuk dari jutaan partikel energi yang dilontarkan matahari. Partikel tersebut kemudian akan bereaksi saat bertemu dengan atmosfer dan membentuk cahaya yang indah. Kemudian ada fenomena false black hole. False black hole bisa dibilang yang paling jarang terjadi.
kita bisa menyaksikan langit yang seakan-akan berlubang karena awan terbelah dan membentuk lingkaran kosong. Selesai sudah video kami. Mempelajari atmosfer sangat menyenangkan, bukan? Terima kasih sudah mau belajar dengan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.